Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep disebut-sebut sudah mempunyai kekasih baru usai kisah cintanya dengan Nadia Arista Kadas. Bahkan beberapa waktu lalu Kaisang kepergok membawa kekasih barunya itu menonton laga pembuka Piala Presiden versi Solo versus PSS Sleman di Stadion Manahan pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Baru-baru ini terungkap sosok perempuan tersebut ialah finalis Putri Indonesia 2022 Erina Gudono. Lantaran pada akun Instagram Erina Gudono ia juga sempat membuat instastory berupa foto lapangan dan menuliskan versi Solo versus PSS Sleman. Tak cuma itu, Erina Gudono juga sempat dirangkul Kaisang hingga memicu kabar keduanya sudah resmi jadian. Pasca kabar berhembus, postingan Erina Gudono sukses bikin kepo publik yang membocorkan soal prestasi di bidang akademik. Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 itu rupanya kerap mendapatkan beasiswa dan tak kalah aktif dari Felicia Tisu serta Nadia Arista, dua mantan Kaisang Pangarep terlebih dahulu. Rupanya Erina mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia lewat program Generasi Baru Indonesia atau GEN. Ia juga meraih beasiswa dari XL Future Leader, Astra, YLI, serta Showa Women University Tokyo. Namun meski menuai prestasi, Erina Gudono juga sosok yang rendah hati. Ia tak pelit berbagi ilmu ketika ditanya netter soal tips dalam pendidikan. Aku biasa aja kok. Teman-teman aku banyak yang lebih pintar dan berprestasi, aku gak ada apa-apanya, kata Erina. Kalau aku biasanya harus paham konsepnya dan gak suka menghafal. Bikin jadwal belajar biar disiplin, belajar sendiri sampai paham baru diskusi bareng kalau ada kelompok belajar. Semangat ya. Erina Gudono juga sebelumnya sempat membuka suara seusai kabar dirinya jadi kekasih Kaisang. Meski direstui sebagai calon mantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono tak lantas bersikap sombong. Ia mengungkapkan reaksi mengejutkan ketika ditanya soal dirinya yang mendadak viral. Gimana rasanya viral? Tanya netizen. Biasa saja, sama saja seperti hari-hari biasa, bedanya banyak teman baru, kata Erina Gudono. Erina Gudono juga bukan berasal dari kalangan keluarga sembarangan. Ia merupakan putri mendiang guru besar UGM, sekaligus mantan pejabat BPKRI, Profesor Gudono. Belajar dari sang ayah, Erina Gudono tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Ia juga selalu bersikap kalem termasuk saat menghadapi hujatan. Aku belajar bahwa kritikan gak selalu buruk dan jadi tahu apa yang harus diimprove. Selain itu, bagian lover pasti tahu sebelum hari H, aku sempat viral banget karena hoax yang entah dari mana sampai dapat predikat putri terfitnah, kata Erina Gudono. Aku sudah sampai di tahap ikhlas dan merasa cukup. Aku gak merasakan apa-apa, sedih dan dendam pun tidak. Bukan porsiku untuk membalas, tapi aku dari kecil sudah terbayar di panggung PI. Aku udah berjuang dengan cara yang baik, dapat pengalaman, sahabat baru semua di luar ekspektasiku. Di sisi lain, Felicia Tisu karena gagal menikah dengan Kaisang. Rupanya keduanya memang sempat menjalin hubungan karena cinlok saat menimba ilmu di Institute of Management Singapore University. Meski memiliki kisah cinta yang kurang mulus, Felicia adalah putri dari keluarga terpandang. Disebutkan bahwa ibunda Felicia Tisu, Melia Lau, bersahabat dengan istri pengusaha Haritano Sudibyo serta Margaret Dwi. Tak hanya itu, Felicia juga merupakan sosok yang berjiwa sosial. Hal ini berdasarkan profil Instagram yang menuliskan bahwa ia menjadi ambasador untuk proyek Sidekik di situs Parenting the Asian Parent. Itu adalah kampanye yang bertujuan untuk mengurangi angka bayi meninggal dunia di Asia Tenggara. Lagi-lagi Felicia membuat publik kagum dengan prestasinya. Ia rupanya pernah didapuk sebagai motivator di acara Indonesian Women Language dengan tema Ladies Learning. Felicia Tisu disebut membedah bagaimana cara agar tetap fokus, mengembangkan value, hingga bermanfaat untuk orang sekitar. Sementara itu, Nadia juga terkenal sebagai sosok yang berprestasi. Gadis kelahiran 3 Agustus 1997 itu berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan lulusan jurusan ilmu ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang.
Kemudian Nadia kembali melanjutkan pendidikan jurusan ilmu komunikasi di sebuah universitas persada Indonesia. Ia merupakan sosok yang ahli dalam bidang penyiaran. Bakat Nadia sudah terlihat sejak dulu di bangku sekolah menengah atas dan banyak menjuarai lomba MC serta penyiaran berita. Dengan latar belakang tersebut, Nadia sempat bekerja di dunia broadcasting yakni Jawa Timur TV dan JTV. Kini Nadia sangat aktif di media sosial. Setelah kabar putus dengan Kaisang, Nadia membeberkan rencana mencari rezeki via Instagram. Menolak dicap kalut patah hati, Nadia bertekad mewujudkan impiannya sejak dulu. Ia rupanya ingin lebih fokus berkarir sebagai MC. Nadia juga membeberkan kalau ia sempat setahun tak memakai sosmed karena akunnya dihack. Namun dia tak mau menyalahkan orang atau hacker usil yang melenyapkan akunnya itu. Sejauh ini Nadia belum berencana pindah haluan ke jalur karir selain MC. Bukan cuma itu, Nadia menampar nyinyiran haters yang menyindir mati. Ia berusaha kalah menanggapi hal itu. Ia menyangkal soal dirinya pura-pura tegar atau merasa lelah dibully pasca ditinggal Kaisang. Sejauh ini, Nadia mengaku kalau semua baik-baik saja. Nadia juga sempat pamer dukungan seorang netter yang terus menyemangatinya. Ia mengucapkan terima kasih dalam kalimat positif yang dikirim. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.